Perkenalkan, nama saya Salsabila Putrananda, NPM 19080202. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal yang saya buat dari soal UAS Biosistematika. Jadi yang pertama di sini ada struktur virus dan hierarki taksonominya. Virus yang saya ambil di sini yaitu virus corona dan virus mosaik tembakau. Nah, ini bisa dilihat. Oke. Nah, virus corona ini strukturnya apa aja sih? Nah, yang di bulat-bulat di sini itu namanya spindle glikoprotein. Terus pink, yang saya warnai pink ini membran proteinnya. Terus yang saya warnai ungu yang ada di sini itu hemaglutamin esterase, dan yang warna hitam di sini yaitu envelope small membran. Nah, untuk yang merah-merah yang mengitari di dalamnya ini yaitu genomic RNA, dan yang mengitari di sela-sela yang pink tadi itu namanya lipid membran. Nah, si virus corona ini termasuk ke virus corona dan virus tembakau itu tuh termasuk ke dalam kerajaan Orthonavirae. Hanya kelas dari mereka itu berbeda. Dari virus corona, dia itu dari kelas Pisoniviricetes, sedangkan virus mosaik tembakau itu dari kelas Alsuviricetes. Nah, dia itu sukunya yaitu Coronaviridae, dan si virus tembakau yang ini Virgaviridae. Untuk jenisnya yang saya ambil yaitu Pars coronavirus, sedangkan yang virus tembakau ini Tobamovirus. Jenisnya yaitu virus mosaik tembakau. Oke, selanjutnya di sini ada bakteri gram positif dan negatif. Nah, di sini ada 3 dinding sel dan 1 gambar bakteri yang saya sukai. Nah, untuk struktur dari dinding selnya sendiri yang untuk positif itu, pipa-pipa ini disebut dengan peptidoglikan. Nah, dari yang pipa atas sampai pipa bawah itu namanya dinding sel. Nah, terus yang di bawahnya ini yang warna hijau, orange, terus warna kuning yang ada di sini itu membran plasmanya. Nah, di sini itu bisa dilihat di bagian sini ada yang berwarna hijaunya lebih terang. Itu namanya plasma. Nah, bedanya yang ada di perbedaan di antara gram positif dan gram negatifnya itu terletak di letak pipa-pipa ini atau si peptidoglikannya ini. Dia itu diapit oleh si membran luar dan bawahnya membran plasma. Sedangkan yang di sini kan hanya ada membran plasma saja. Jadi di atas itu nggak ada membran luarnya. Oke. Si bakteri gram positif itu termasuk ke dalam filum Firmicutes dan kelasnya Bacilli, bangsanya Bacillales, sukunya Staphylococcus, marganya Staphylococcus, jenisnya Staphylococcus aureus. Nah, untuk yang bakteri gram negatif itu saya mengambil jenisnya itu Pseudomonas aeruginosa. Nah, dia itu filumnya Proteobacteria, kelasnya Gamma Proteobacteria, bangsanya Pseudomonadales, sukunya Pseudomonaceae, marganya Pseudomonas. Nah, di antara kedua ini tuh sama-sama kerajaan bakteria. Selanjutnya yang saya sukai yaitu bakteri Treponema pallidum, di mana dia memiliki axial flamella yang di sini ada merah-merah, terus endoflagellata yang ada titik-titik merah yang ada di sini, terus dia memiliki outer membran atau membran luar, dan dia juga memiliki periplasmic space. Nah, dia juga memiliki sel membran. Dia juga termasuk ke dalam kerajaan bakteria, tapi dengan filum Spirochaetes. Nah, kelasnya itu Spirochaetae, bangsanya Spirochaetales, sukunya Spirochaetaceae, marganya yaitu Treponema. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu
Protista algae yang menyebabkan red tide atau laut merah. Oke. Yang saya temukan yaitu jenisnya Pyrophyta, di mana di Pyrophyta ini dia memiliki nukleus, terus memiliki pelikel, terus memiliki lempeng baju baja atau disebut armor plate. Nah, yang merah-merah yang ada di sini di bagian flagella longitudinal dan flagella transversal, karena dia berbentuk transversal dan longitudinal. Nah, yang dia lewati di bagian flagella longitudinal ini ada seperti cup, dia itu sulcus. Nah, yang di bagian transversal, flagella transversal yang di luar dari flagella transversal itu namanya cangkulum. Oke. Terus si Protista algae atau Pyrophyta yang saya ambil itu dia merupakan kerajaan pantai dengan filum Dinophyta, kelasnya Dinoflagellata dan bangsanya Goniaulachatas. Oke, Protista yang kedua yaitu Protista yang penyebab penyakit, di mana dia memiliki vakuola kontraktil yang bulat di sini dan bulat besar, dan yang kecil ini lisosom. Nah, yang ada merah-merah di sini itu vakuola makromer, yang hitam di sini nukleus. Terus yang orange, yang saya beri warna orange itu yaitu vakuola air, mitokondria. Nah, yang saya kasih warna merah kecil, lebih kecil daripada si vakuola makromer itu yaitu vakuola air. Nah, si dindingnya ini disebut pseudopodia. Si yang ada di sini ini ekstoplasma, dan di sini ada endoplasmanya, dan dia memiliki membran sel. Dan si Protista ini merupakan kerajaan juga Protista, tetapi dia merupakan protozoa, kelasnya yaitu Rhizopoda, bangsanya yaitu Amobida, marganya yaitu Amoeba, dan saya ambil jenisnya yaitu Amoeba proteus. Nah, yang selanjutnya yaitu Protista penyebab malaria. Ini dimana yang saya ambil yaitu Protista kesukaan saya. Oke. Di sini dia itu merupakan kerajaan Protista, filumnya yaitu Apikompleks, dan kelasnya itu Akonoidasida, bangsanya yaitu Haemosporida, sukunya Plasmodiadae, marganya yaitu Plasmodium, dan yang saya ambil yaitu jenis Plasmodium malariae. Oke, selanjutnya yang keempat itu yaitu tentang jamur-jamur, dimana yang pertama yaitu jamur untuk membuat tempe. Yang pasti kalian juga tahu jamur yang sering dibuat untuk tempe itu yaitu jamur Rhizopus. Nah, gambar jamur Rhizopus itu kalau di gambar itu seperti ini, tapi kalau dilihat dengan mata telanjang itu seperti warnanya putih-putih, jadi nggak kelihatan seperti ini. Ada apa aja sih di jamur ini? Di jamur ini dia tuh yang bulat ini, itu dia punya sporangium. Nah, di yang bagian sini seperti tangkai bunga ini, itu apophysis. Nah, si bagian sampingnya yang bulat juga tapi lebih kecil itu columella. Terus yang bagian hitam yang saya di sini di bawah columellanya itu ada collaret, dan di bagian tangkainya di sini namanya sporangiopore. Nah, dia di sini memiliki stolon dan rhizoid. Oke. Ketiga jamur ini merupakan kerajaan fungi, tetapi yang membedakan yaitu dari filum kelas filumnya si jamur Rhizopus ini yaitu Zygomicota, kelasnya yaitu Zygomicetaceae, bangsanya Mucorales, sukunya Mucoraceae, marganya Rhizopus, dan yang saya ambil yaitu jenis Rhizopus oryzae. Selanjutnya yaitu jamur sebagai obat. Siapa sih yang nggak tahu jamur tiram? Jamur tiram yang sering kita temui di pasar-pasaran itu ternyata juga bisa sebagai obat loh. Nah, ada apa aja? Dia tuh ada pelindung dan lamella bilah. Kerajaannya seperti yang saya sebutkan tadi yaitu fungi, filumnya Basidiomycota, kelasnya yaitu Homo basidiomycetes, bangsanya yaitu
Tricales, sukunya yaitu Tricolomateaceae, marganya Pleurotus dan jenisnya Pleurotus ostreatus. Oke. Selanjutnya yaitu jamur yang saya pilih yaitu jamur maitake. Gambarnya seperti ini. Mohon maaf bila gambar saya jelek karena bukan penggambar yang baik. Nah, dia itu juga termasuk kerajaan fungi, filumnya Basidiomycota seperti si jamur tiram tadi. Untuk kelasnya Agaricomycetes dan bangsanya Polyporales, sukunya Meripilaceae, marganya Grifola dan jenisnya yaitu Grifola frondosa. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang tumbuhan-tumbuhan nih. Nah, tumbuhan-tumbuhan di sini biasanya itu termasuk ke dalam kerajaan plantae. Ada apa aja yang saya ambil di sini? Ada lumut hati, ada melinjo, ada pepaya, dan ada juga jagung. Ada apa aja sih di lumut hati ini? Oke, yang seperti kita lihat, yang di bagian lumut hati yang mempunyai antheridium dan yang satunya yaitu yang memiliki archegonium. Jadi berbeda ya, yang membedakan si antheridium dan archegoniumnya ini. Nah, mereka sama-sama memiliki antheridiophour atau yang ini kita lihat kayak tangkai ini ke bawah ya. Terus dia juga memiliki akar. Nah, mereka juga memiliki talus. Nah, kerajaannya itu yang saya sebutkan tadi plantae, dia filumnya itu Hepaticophyta, kelasnya Hepaticosidae, bangsanya Hepaticoceales, sukunya Hepaticoceae, marganya Hepaticopsida, dan jenis yang saya ambil yaitu Marchantia polymorpha. Sekarang ada melinjo. Melinjo itu melinjo, pepaya sama jagung itu sama-sama kerajaan plantae. Nah, yang sama juga dari si melinjo dan pepaya itu sama-sama filumnya Tracheophyta. Kelas dari melinjo yaitu Genetopsida, bangsanya Epidales, sukunya Genetaceae, marganya Genetum L. Nah, jenisnya yang saya ambil yaitu Genetum Genemon L. Nah, untuk si pepaya ini dia kelasnya Magnoliopsida. Oke, bangsanya Brassicaceae, terus sukunya Caricaceae, marganya Carica, jenisnya Carica papaya L. Untuk jagung sendiri dia filmnya Magnoliophyta, terus kelasnya Liliopsida, bangsanya yaitu Poales, sukunya Poaceae, marganya Zea, dan jenisnya juga Zea mais L. Oke, selanjutnya yaitu yang ada gambar-gambarnya nih, yang terakhir tentang hewan atau animalia. Jadi semua jenis hewan ini digolongkan ke dalam jenis animalia. Ada apa aja? Ada cacing tanah, belalang, lele, dan ada kucing. Oke. Untuk ini ya. Untuk si cacing ini yaitu cacing tanah, dia itu di sini punya mulut, punya faring, punya anus, terus punya usus, dia juga punya crop. Jadi di sini di bagian dalamnya tubuhnya itu ada seperti lempengan oval gitu bentuknya itu. Ada bagian yang pertama temblok, terus ada empedal dan ada crop. Dia juga memiliki otak di sebelah faringnya dia. Nah, si filumnya itu yaitu Annelida, terus kelasnya Citellata, bangsanya Haplotaxida, sukunya Lumbriadae, marganya Lumbricus. Nah, jenisnya itu Lumbricus rubellus. Untuk belalang sendiri dia termasuk ke dalam Arthropoda, kelasnya Insecta. Yang kita tahu belalang yaitu Insectarium kan ya. Terus bangsanya
Orthoptera, terus sukunya yaitu Arididae, marganya yaitu Phalaga, terus jenisnya yaitu Phalaga nigriodis. Nah, untuk lele, bisa dilihat cantik ya lelenya. Dia itu filumnya yaitu Chordata, termasuk dalam kelas Piscis. Terus bangsanya yaitu Ostariopitheci. Terus sukunya yaitu Claridae, dia termasuk marga Claris, dan jenisnya yaitu Claris batacus. Selanjutnya yaitu kucing. Siapa yang suka kucing harusnya kalian tahu apa isi dia termasuk ke dalam kerajaan apa, kelas apa, filmnya apa. Oke, kucing itu dia filmnya itu sama seperti si lele, Chordata juga. Dia kelasnya Mamalia, bangsanya Carnivora, sukunya Felidae, marganya Felis, jenisnya yaitu Feliscatus domestia. Oke, itu adalah beberapa macam kerajaan dari Monera, Protista, Plantae, Fungi, dan Animalia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam